Hampir 1.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat ledakan, maksud kami kebakaran yang melanda kawasan Duri Tambora. Seorang tersangka kasus narkoba tewas dengan kepala terbungkus plastik. Buntut dari berjoget dan abai protokol corona, Bupati Subang beserta jajarannya jalani tes swab. Selamat siang pemirsa, News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Seperti informasi yang datang dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait skandal buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Tjandra. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di kawasan Duri Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut menyebabkan hampir 1.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kebakaran melanda pasar dan pemukiman padat penduduk di Duri, kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Selasa malam. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan kobaran api. Besarnya kobaran api dan sempitnya akses menuju lokasi membuat petugas kesulitan. Menurut warga, kebakaran berasal dari salah satu rumah dan dengan cepat menjalar ke bangunan lain. Posisinya sih di tempat tengah-tengah ini, depan rumahnya udah roboh. Oh, udah roboh ini ya rumahnya? Itu apa? Rumah tinggal ya? Iya. Di situ, Pak. Itu rumah tinggal? Rumah tinggal ini. Rumah tinggal ya? Iya. Tadi sempat dengar suara ledakan Pak sebelumnya? Sebelumnya asap, Pak. Asap penuh. Asap aja penuh ya? Asap tuh di gang rumah saya juga penuh. Tidak hanya membakar permukiman, api juga menghanguskan pasar Pos Duri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran pemukiman padat penduduk di Duri, Jakarta Barat menyebabkan ratusan kepala keluarga kehilangan rumah. Korban kebakaran kini menempati pengungsian di sejumlah sekolah dan bangunan. Puing-puing sisa kebakaran berserakan usai kebakaran di kawasan Pasar Pos Duri Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran tadi malam diduga akibat kompor gas yang meledak. Kebakaran berdampak pada lebih dari 250 kepala keluarga di wilayah ini. Korban kebakaran menempati pengungsian dan saat ini membutuhkan bantuan dari relawan. Sejumlah warga mengais sisa kebakaran untuk mengambil barang yang masih bisa digunakan. Sementara lainnya pun masih mengungsi. Dan untuk mengetahui informasi terkini akan disampaikan langsung oleh Pangeran Negara dari lokasi kebakaran. Ya Pangeran, bagaimana nasib dari korban kebakaran ini dan apakah sudah diketahui penyebabnya? Ya, Deta berbicara soal nasib dari warga korban kebakaran di kawasan Pos Duri ataupun Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Saat ini memang mereka sudah menempati sejumlah tempat pengungsian seperti misalnya di rumah dinas lurah Duri Selatan, kemudian juga di aula kelurahan, serta ada beberapa sekolah yang memang difasilitasi oleh pihak setempat untuk menjadi tempat pengungsian sementara. Dan terkait dengan penyebab dari kebakaran, sebagaimana tadi telah disampaikan memang diakibatkan oleh kompor gas yang meledak. Dan saya ingin menunjukkan kepada Deta bahwa itulah rumah yang diduga menjadi rumah awal yang mana kompor gasnya meledak sehingga pihak kepolisian pun telah memasang garis polisi di rumah tersebut. Dan kami pun ingin menunjukkan Deta bahwa selain rumah ada juga harta benda lainnya memang ikut terbakar. Salah satunya ialah mobil juru kamera kami. Jaka Samsa akan menunjukkan bahwa memang ada mobil yang ikut terbakar pada saat kejadian yang terjadi pada Selasa malam kemarin. Memang diketahui bahwa rumah-rumah yang berada di kawasan ini menjadi tempat peristirahatan ataupun menjadi tempat penginapan bagi sejumlah kendaraan
khususnya warga yang memang melakukan mobilitasnya di kawasan Jabodetabek, karena kita sama-sama tahu bahwa lokasi kebakaran ini sangat dekat dengan stasiun Duri, sehingga banyak orang yang kemudian menitipkan kendaraan-kendaraannya di rumah-rumah warga. Selain mobil tadi, ada juga motor-motor yang ikut terbakar. Bisa terlihat, Deta, banyak sekali motor yang saat ini sudah hangus terbakar dan tadi sudah dirapihkan oleh para petugas kebersihan di tempat ini. Sebelumnya sangat berserakan sekali. Dan selain motor-motor dan juga mobil yang hangus terbakar, setidaknya ada lebih dari 113 rumah yang ikut terbakar, sehingga bisa dikatakan ada lebih dari 250 kepala keluarga yang terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka dan saat ini menempati tempat pengungsian. Sejauh ini dari keterangan Lurah Duri Selatan, yakni M. Gufri, dikatakan bahwa sudah ada bantuan yang disalurkan baik oleh pemerintah Kota Jakarta Barat maupun Pemprov DKI Jakarta berupa tenda maupun alas tikar tempat mereka untuk beristirahat untuk sementara waktu dan juga makanan siap saji. Namun ada kepentingan ataupun kebutuhan lainnya yang sebenarnya diharapkan oleh warga, yakni pakaian, karena pada saat kejadian warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Mereka lari begitu saja demi menyelamatkan nyawa mereka, sehingga secara keseluruhan mereka tidak membawa pakaian, sehingga tentunya pakaian harus menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan oleh pihak terkait. Dan rencananya nanti akan ada kunjungan dari Wali Kota Jakarta Barat dan kita berharap Wali Kota Jakarta Barat bisa melihat secara langsung bagaimana nasib warga yang menjadi korban kebakaran di kawasan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Deta. Baik, terima kasih Pangeran atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 7 unit rumah di pemukiman padat penduduk di Balikpapan, Kalimantan Timur juga hangus terbakar pada Selasa malam. Selain rumah, kebakaran juga meluluh lantakan gudang penyimpanan BBM solar kapal. Api dengan cepat membakar pemukiman padat di RT 16 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat meluas. Permukiman warga yang berada di tepi laut menghambat akses petugas pemadam kebakaran. Kapal yang tengah sandar di dekat lokasi kebakaran juga berupaya memadamkan api. Menurut keterangan sejumlah warga, sebelum terjadi kebakaran sempat muncul asap tebal di salah satu rumah. Iya, aku kelihatan dari sana semua memang sudah. Aku dari RT 9. Ini posisi rumahnya gimana, Pak? Di atas laut atau seperti apa? Atas laut. Banyak apa dalam itu, Pak? Ada berapa? Banyak. Ada perumahan Banyak. Ya? Pokoknya banyak. Rumah tua semua. 8 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Penganiaya balita hingga tewas di Yogyakarta ditetapkan tersangka. Pelaku yang merupakan kekasih dari ibu korban menganiaya balita tersebut hanya karena sering ngompol. Pria berinisial JRT ditetapkan sebagai tersangka karena telah menganiaya anak dari kekasihnya hingga tewas. Penganiayaan balita usia 4,5 tahun itu dilakukan di rumah kontrakan tersangka di wilayah Sendang Agung, Sleman. Pelaku nekat menganiaya hingga menghabisi nyawa korbannya lantaran kesal korban sering mengompol. Berdasarkan keterangan si ibu, pada saat ada ibu kandungnya itu tidak pernah melakukan kegiatan itu. Jadi dilakukan pada saat ibu kandung tidak berada di rumah. Jadi di luar pengawasan ibu kandung. Kasus penganiayaan balita terungkap setelah ayah kandung korban merasa curiga dengan kondisi jasad anaknya yang penuh luka. Kasus ini kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang tersangka kasus narkoba tewas setelah ditangkap polisi saat pesta sabu bersama 3 rekannya di Pulau Belakang, Padang, Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu sore. Tersangka diduga tewas karena sakit asma yang dideritanya. Isak tangis keluarga Henry alias Otong pecah saat melihat Henry terbujur kaku tidak bernyawa di ruang jenazah Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam Sabtu siang. Sebelumnya pada Kamis malam, tersangka Henry diamankan polisi di Pulau Belakang, Padang saat pesta sabu bersama 3 rekannya. Dari penangkapan ditemukan 3 bungkus sabu, alat hisap, dan timbangan.
Saat diperiksa, Henry mengaku masih menyimpan sabu seberat 2 ons di rumahnya. Berdasarkan pengakuan tersebut, polisi menggeledah rumah Henry, namun tidak ditemukan sabu yang dimaksud. Pemeriksaan dan hasil interogasi, bahwasannya barang itu milik dari saudara Henry alias Otong. Kemudian keempat yang bersangkutan tersebut kami bawa ke Satres Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polres nih abang saya sama paman saya dibawa bertiga sama kakak saya bertiga. Tidak tahunya sampai di Polres dikabarin orang ini nunggu lama di Polres. Setelah nunggu lama dikabarin abang saya udah meninggal sekitaran jam 2 lah. Sekarang kalau memang di narkoba emang ada barang buktinya. Dibilangnya ada tiga bungkus. Cuma kami nggak tahu karena semalam digeledah rumahnya emang nggak ada barang bukti. Pada Jumat malam, Henry mengeluh sesak nafas dan dibelikan obat asma. Namun hingga Sabtu dini hari, Henry belum membaik sehingga dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Tersangka sempat mendapat perawatan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mempertanyakan penyebab kematian Henry meski tidak ada bekas luka atau hal yang mencurigakan di bagian wajah dan tubuh tersangka. Untuk keperluan penyidikan penyebab kematian, jenazah Henry dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam guna otopsi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ajis melaporkan. Seorang staf kantor pemilihan umum Kabupaten Yahukimo tewas diserang orang tak dikenal. Korban ditikam saat perjalanan membawa obat untuk istri temannya. Vivin Monika tak kuasa menahan kesedihan saat mendengar putranya, Hendrik Jopinski, tewas ditikam orang tidak dikenal di Yahukimo, Papua. Kabar duka itu disampaikan KPU Kabupaten Banyumas yang datang ke rumah Selasa malam. Vivin tak menyangka anak pertamanya yang baru 1 tahun bertugas di Papua tewas mengenaskan. Beberapa kerabat dan keluarga berusaha menenangkan Vivin yang tinggal di desa Kedung Malang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Beres 2019, jadi baru setahunan. Sebelumnya dia kan di Telkom, kuliah terus lulus, sempat kerja di tempat lain, terus baru 2019 ke nyalon PNS, terus keterima langsung dikirim ke KPU. Keluarga kini menunggu kepulangan jenazah Hendrik Jopinski. Hendrik ditikam orang tak dikenal Selasa siang saat perjalanan bersama temannya di wilayah DKI Yahukimo, Papua. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Kedung Malang, Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sementara jenazah Hendrik Jopinski pagi tadi diterbangkan dari Sentani, Papua. Jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah. Jenazah Henry Jopinski, staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, pagi tadi tiba di Bandara Sentani, Papua setelah diterbangkan dari Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo. Jenazah dijemput rekan sejawat dari KPU Provinsi Papua dan Kabupaten Kota Jayapura. Jenazah dibawa ke Masjid Al-Aqsa Sentani untuk pergantian peti jenazah. Selanjutnya pukul 12 waktu Indonesia Timur, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk selanjutnya dimakamkan di kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, sekelompok pemuda menyerang warga dengan senjata tajam di Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi masih memburu kelompok pemuda tersebut. Penyerangan yang dilakukan kelompok pemuda terhadap warga terekam kamera pemantau. Warga yang ketakutan berlarian untuk menyelamatkan diri. Kelompok pemuda ini merusak motor warga dengan senjata api. Menurut saksi mata, aksi penyerangan terjadi di Jalan Raya Gintung, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Namun warga tidak mengetahui motif pemuda yang menyerang dan merusak motor warga ini. Rame-rame lah, tiba-tiba berhenti ada di sini, terus dia turun, wasirnya, tiba-tiba metokin ini motor, orang sini pada lari. Kira-kira ada berapa motor itu yang mas, kalau mas lihat? Kalau dari CCTV kelihatannya antara 4 atau 5.
Dengan bermodalkan rekaman kamera pemantau, polisi kini menyelidiki dan memburu kelompok pemuda tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 5 pelaku baru dalam kasus pengeroyokan di Kampung Bertodranan, Pasar Kliwon, Solo. Dalam aksinya, seluruh pelaku memiliki peran masing-masing. Lima pelaku baru ditangkap Polda Jawa Tengah dalam kasus pengeroyokan di Kampung Mertodranan, Pasar Kliwon, Solo. 4 dari pelaku resmi ditetapkan tersangka setelah diperiksa intensif, sementara 1 pelaku lainnya masih dimintai keterangan. Polisi terus mendalami kasus ini dan menyelidiki kemungkinan dari keterlibatan pelaku lain. Peran mereka macam-macam, itu nanti sudah kita dalami satu-satu, yang menggunakan alat ada, yang melempar ada, kemudian yang memprovokasi juga ada. Barang buktinya kayu, batu, dan motor, dan mobil. Kasus bermula dari sekelompok orang yang datang membubarkan acara doa bersama keluarga Assegaf Al-Jufri sebelum prosesi pernikahan. Keributan tak dapat dihindari. Massa berdatangan ke lokasi acara yang berada di wilayah Pasar Kliwon, Solo dan merusak sejumlah mobil. 3 anggota keluarga mengalami luka akibat pemukulan oleh orang tak dikenal. Keributan mereda setelah polisi datang ke lokasi kejadian. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bupati Subang dan jajarannya berjoget bersama dan mengabaikan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.